Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu. Apapun aktivitas atau pelayanan yang kita lakukan, pasti memerlukan komitmen dan alokasi waktu, supaya pelayanan kita juga dapat bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi penatua juga merupakan salah satu bidang pelayanan dalam gereja. Bahkan bisa dibilang cukup penting, karena penatualah yang mendapat kepercayaan dari jemaat untuk mengatur dan berkoordinasi mengenai kegiatan gereja dan berjemaat. Jadi kalau kita sudah bersedia dan merasa terpanggil untuk bergabung dalam pelayanan sebagai majelis jemaat,
tentu kita akan diajari dan diberikan kebijaksanaan dan kemampuan untuk bisa mengatur dan memprioritaskan waktu dan agenda kegiatan sehingga lebih baik lagi, tanpa mengorbankan kegiatan-kegiatan yang ingin kita jalani seperti biasanya. Ingat, waktu yang diberikan Tuhan untuk kita itu sama semua loh, 24 jam. Siapa bilang? Secara umum, kegiatan rapat rutin di Majelis Jemaatan itu hanya ada 2 kali, yaitu persidangan Majelis Jemaat dan rapat bidang. Itu pun juga nggak makan sampai berjam-jam kok, karena rapat itu pasti dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan secara struktur dan optimal. Terkadang, bahkan kalau diperlukan, kita juga dapat rapat secara virtual menggunakan Zoom atau conference meeting secara online. Jadi bisa di mana saja dan kapan saja. Lebih fleksibel kan? Nah, justru inilah saatnya generasi muda zaman now harus terlibat dalam pelayanan. Salah satunya ya dalam bidang kemajelisan jemaat seperti kami ini. Karena justru generasi mudalah yang nantinya akan menjadi penerus untuk memimpin, mengelola, dan melayani di GKI Nurdin. Kami juga sangat perlu masukan dan arahan dari generasi muda di tengah kemajuan teknologi dan budaya yang semakin pesat sekarang ini. Tunggu dulu. Jangan takut dulu ya. Di dalam kemajelisan, kita semua adalah rekan dan sahabat dalam pelayanan. Justru dengan bergabung dalam bidang pelayanan menjadi majelis jemaat, kita akan sama-sama belajar bersama dengan anggota majelis jemaat yang lain mengenai kegiatan berorganisasi dan bergereja. Di sini kita juga selalu saling mendukung dan membimbing satu dengan yang lainnya, tanpa memandang umur, status, latar belakang, dan lain sebagainya. Kita semua menjadi satu sebagai rekan dan sahabat dalam pelayanan kepada Tuhan dan jemaat GKI Nurdin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat tiba, ku tetap setia. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu. Ada beberapa tulisan yang perlu mendapat perhatian kita semua. Yang pertama, Parents Community. Komisi Dewasa dan Panitia Bulan Keluarga akan mengadakan Parents Community. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian diajak untuk ikut terlibat dalam acara ini hari Sabtu tanggal 19 Oktober pukul 5 sore bertempat di GKI Nurdin secara onsite dengan tema Love is the Only Answer yang akan dilayani oleh Ibu Feni Marta Triwanti Nababan. Pendaftaran dapat dilakukan setelah ibadah umum dan informasi selengkapnya dapat menghubungi Ibu Marta atau Ibu Sakti. Yang kedua, Sakramen Baptis Anak. GKI Nurdin akan melayankan Sakramen Baptis Kudus Anak pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 di kebaktian umum pukul 8.30. Bagi para orang tua yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftar dengan mengisi formulir tertulis atau online, atau juga bisa menghubungi tata usaha GKI Nurdin paling lambat tanggal 17 November 2024. Informasi selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang selanjutnya, kendaraan shuttle dari GKI Nurdin ke Penabur Tanjung Duren. Sehubungan dengan akan pindahnya kegiatan ibadah mulai tanggal 12 Januari 2025, Majelis Jemaat menyediakan shuttle untuk menuju ke tempat ibadah kebaktian. Oleh karena itu, bagi jemaat yang membutuhkan transportasi dari GKI Nurdin ke Penabur Tanjung Duren pulang pergi, dimohon mendaftarkan diri ke tim penyambut di halaman gereja atau juga melalui tata usaha gereja. Yang berikutnya, pencalonan penatua periode 2025-2028.
Majelis Jemaat GKI Nurdin mengharapkan partisipasi dan dukungan seluruh jemaat di dalam proses pencalonan penatua periode 2025-2028 yang akan dilakukan secara online melalui Google Form atau secara offline melalui tertulis. Link pencalonan penatua dapat dilihat di warta jemaat online atau melalui jaringan komunikasi di wilayah masing-masing. Sedangkan untuk pencalonan secara offline dapat menggunakan formulir yang disediakan di gereja dan dimasukkan ke dalam kotak pencalonan penatua yang telah disediakan. Formulir dan link pencalonan penatua dapat diakses mulai hari ini tanggal 6 Oktober dan akan ditutup aksesnya pada tanggal 27 Oktober 2024. Tata cara pengisian formulir dapat dilihat di warta jemaat online atau di papan informasi yang sudah tersedia di depan gereja. Yang terakhir, penggalangan dana pembangunan gedung gereja GKI Nurdin. Umat yang terkasih, di dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan gedung gereja, panitia mengadakan kembali kegiatan penjualan makanan dengan tema makanan khas Kota Semarang. Pemesanan atau PO bisa dimulai di hari ini tanggal 6 Oktober sampai tanggal 17 Oktober. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memesan dapat menghubungi counter setelah ibadah selesai atau menghubungi Saudara Alex Tuati atau Saudara Iwan. Apakah ada umat yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian GKI Nurdin? Bila ada, mohon kesediaannya untuk mengangkat tangannya. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Sebelum mulai ibadah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari TPK. Hidup ini hanya sementara.
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Selamat hari Minggu keluarga Tuhan, selamat beribadah di rumahnya, welcome home. Hari Minggu adalah hari di mana kita bersama dengan keluarga beribadah kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap pribadi dan keluarga kita. Hanya oleh karena kasih karunia-Nya semata, kita bersama keluarga masih diperkenankan untuk menikmati hidup, berkarya, melayani, dan datang beribadah kepadanya. Mari kita memuji Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Umat diundang berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Umat Tuhan, keluarga adalah pemberian Allah. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita akan dilahirkan. Tuhan menciptakan setiap manusia beragam, berbeda, dan masing-masing punya karakter, sifat, dan kepribadian yang unik. Kadangkala perbedaan yang ada di dalam keluarga justru memicu terjadinya ketidakrukunan. Karena adanya pilih kasih,
dan persaingan antara anggotanya. Sebenarnya perbedaan itu indah jika kita bisa saling melengkapi dan menghormati satu dengan yang lainnya. Keluarga seharusnya menjadi tempat di mana karakter setiap pribadi terbentuk. Keluarga seharusnya menjadi rumah yang nyaman dan damai bagi setiap anggotanya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Namun di dalam ketidaksempurnaan dan perbedaan, marilah kita belajar saling menerima, bersyukur, merangkul, dan mengasihi setiap anggota keluarga kita dengan kasih Allah. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari umat yang dikasih Tuhan, kita merendahkan diri, kita datang ke hadirat Tuhan, mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Bapa di dalam surga, dengan segala kerendahan hati, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sebagai umat-Mu kami mengaku bahwa kami seringkali lalai di dalam kami menjalankan peranan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen Bapa. Seringkali kehidupan kesaksian keluarga kami menjadi kesaksian yang tidak baik, sehingga nama-Mu tidak bisa dinyatakan kepada dunia ini ya Bapa. Ampuni kami kalau kami sebagai anggota keluarga, seringkali kami iri hati satu dengan yang lainnya. Kami tidak bisa mengasihi sesama kami, tidak bisa mengasihi anggota keluarga kami. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu mohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami juga kalau kami sebagai pribadi dan sebagai umat-Mu, seringkali dengan pikiran kami, dengan ucapan kami menyakiti sesama kami, menyakiti orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa, supaya Tuhan menganugerahkan sekali lagi kasih-Nya, sehingga melalui kasih-Mu itu kami kembali dipulihkan ya Bapa, kembali menjadi umat-Mu, menjadi umat yang diperbaharui untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang senantiasa merangkul kami kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan yang tertulis di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Kita masuk dalam liturgi pelayanan firman. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk anugerah pengampunan dosa dan hidup baru yang Engkau anugerahkan dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Sekarang ya Roh Kudus, bersabdalah bagi kami, sehingga kami tahu bagaimana kami seharusnya hidup berkeluarga di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Kejadian pasal 25. Kejadian 25 mulai ayat 19 sampai dengan ayat 28. Di bawah judul Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Demikianlah kesaksian Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Di awal bulan Oktober ini kita memulai bulan keluarga, dan mengawalinya kita juga merayakan perjamuan kudus sedunia. Saudara-saudara, puji Tuhan saya baru pertama kali ke
GKI Nurdin ini. Karena itu saya hendak menyampaikan salam hangat dari jemaat GKI Zainal Sakse Kota Sukabumi yang saya layani kepada segenap jemaat GKI Nurdin Jakarta yang boleh hadir pada kebaktian onsite di gereja maupun secara live streaming. Kiranya salam hangat ini boleh diterima segenap jemaat. Ya, tapi boleh saya memperkenalkan diri sebentar ya. Ya, mungkin ada yang bertanya ini nama Samara dari mana ya? Ya, di Gading Serpong sih banyak itu ya, ada perumahan Samara, tapi itu khusus yang non-Kristen. Ada warung Samara, ya Samara itu kalau dalam bahasa Sunda artinya bumbu. Tetapi saya ini 75% Toraja, 25% Tionghoa. Jadi ada campurannya. Ya, saya melayani di GKI Zainal Sakse sudah tahun ke-12. Sebelumnya saya 21,5 tahun melayani di Jakarta, GKI Rawamangun dan di GKI Bintaro. Baru saya mutasi ke Sukabumi. Baik, nanti perkenalan kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah imperfect family. Bisa ditampilkan ya? Ya, imperfect family. Ya, saudara-saudara, ketika kita membentuk sebuah rumah tangga, tentu kita mengharapkan rumah tangga kita itu rukun. Tidak ada yang merencanakan rumah tangganya itu hancur berantakan, rumah tangganya ribut terus. Makanya ada yang menggambarkan rumah tangga itu, hubungan suami istri dalam keluarga itu bagaikan mur dan baut. Nah, ini pasangan yang bagus sekali ya. Kalau hanya mur nggak akan kuat. Kalau hanya baut juga mau nempel di mana dia. Jadi ini memang pasangan yang serasi, mur dan baut. Begitulah juga hubungan dalam keluarga. Ada juga yang menggambarkan hubungan suami istri dalam keluarga itu bagaikan gunting ya. Gunting kalau hanya sebilah saja nggak akan berfungsi dengan baik. Ya, pasangan yang sempurna akan berfungsi dengan sempurna kalau ada kedua bilah bekerja sama. Nah, saudara-saudara, bacaan Alkitab tadi menceritakan bagaimana kisah keluarga Ishak dan Ribka, di mana mereka tidak saling mendukung. Ini sangat disayangkan. Sehingga mereka bukan pasangan, mereka bukan keluarga yang katakanlah yang sempurna, yang mereka harapkan sendiri, maupun juga tentu yang diharapkan dari Tuhan. Ishak punya anak kesayangan bernama Esau. Ribka punya anak kesayangan bernama Yakub. Mereka berdua saling berusaha agar anak kesayangannya lah yang maju dan berhasil. Ishak dan Ribka sebagai pasangan suami istri tidak peduli apakah tindakan mereka ini akan berdampak perpecahan dalam keluarga di kemudian hari. Dan memang ternyata benar mereka melihat perpecahan di antara kedua anak mereka. Memang mereka bukan pasangan suami istri yang sempurna, bukan keluarga yang sempurna. Namun itu bukan berarti ini adalah malapetaka. Melainkan sebenarnya kalau saja mereka menjalankan kehidupan rumah tangga mereka secara bijak, perbedaan itu akan membawa pada kerukunan. Nah, lalu pertanyaannya saudara, mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama dari bacaan Alkitab kita ialah karena kurangnya komunikasi di antara suami istri. Ini masalah utama. Banyak masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, karena
kurangnya komunikasi. Dan itu membuat hubungan antar anggota keluarga, bukan hanya suami istri, tetapi juga orang tua terhadap anak, keluarga menjadi tegang, penuh pertengkaran, salah paham karena kurangnya komunikasi. Dalam keluarga Ishak nampak betul kurangnya komunikasi, terutama di antara Ishak dan Ribka. Memang Ishak mendoakan istrinya. Itu disebutkan tadi di ayat 21. Tetapi Ishak tidak berdoa bersama istrinya. Inilah sumber kurangnya komunikasi. Dia memang mendoakan istrinya, tetapi dia tidak berdoa bersama istrinya. Padahal suami istri yang berdoa bersama adalah salah satu bentuk komunikasi. Bukan hanya kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi juga dengan pasangan kita. Kita akan bertanya, apa yang engkau harapkan untuk kita sampaikan kepada Tuhan? Terjalin komunikasi di situ. Selain itu, karena kurangnya komunikasi seperti ini, ada nubuat firman Tuhan yang Ribka dengar dari Tuhan saat kelahiran anaknya. Namun nubuat ini tidak ia sampaikan kepada Ishak suaminya. Nubuat itu di ayat 23. Firman Tuhan kepada Ribka, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua, yaitu Esau, akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sayang sekali, informasi firman Tuhan ini tidak Ribka sampaikan kepada suaminya. Kenapa? Yaitu tadi, karena kurangnya komunikasi. Komunikasi itu berarti keterbukaan satu terhadap yang lain. Komunikasi dalam pernikahan itu akan terjadi 2 arah. Komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang dapat menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, apa yang ada dalam pendapatnya, perasaannya, dan juga tingkah lakunya. Ia sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat memahami apa yang disampaikannya itu. Demikian juga sebaliknya, dia mendengarkan bagaimana perasaan dan pendapat orang lain. Dalam pernikahan diharapkan suami istri dapat saling menyampaikan isi hati mereka. Tentu isi hati dengan benar, sehingga mereka dapat saling mengenal, berdialog tentang kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan mereka. Dan mereka akan terhindar dari berbagai prasangka, berbagai kecurigaan, salah paham, atau hal-hal lain yang tersembunyi dalam hidup rumah tangga atau pernikahan mereka. Komunikasi yang tidak jalan pada akhirnya akan merugikan pasangan suami istri, merugikan kehidupan keluarga. Mungkin saudara pernah dengar ilustrasi tentang suami istri yang komunikasinya nggak jalan. Jadi pasangan suami istri ini sebelum tidur rupanya mereka sempat bertengkar. Dan pertengkaran itu cukup hebat, sehingga akhirnya ya tidak terselesaikan. Mereka naik ke tempat tidur dalam keadaan hati masih panas. Nah, suaminya menyadari besok itu dia harus bangun pagi. Lebih pagi dari biasanya karena ada tambahan pekerjaan. Dan dia menyadari walaupun sudah pasang alarm, tapi tetap dia akan susah bangun.
Jadi dia selalu minta tolong istrinya, bangunkan saya ya. Tapi kan dia lagi ribut nih sama istri. Gengsi kalau dia ngomong, bangunkan saya ya. Maka dia tulis di secari kertas, bangunkan saya jam sekian. Dia taruh di samping bantal istrinya. Nah, ketika sudah pagi, waduh, dia bangun jam 7, padahal dia harus bangun jam 5. Wah, ini istri saya kurang ajar nih. Saya sudah minta bangunkan saya jam sekian. Waktu dia mau marah, dia lihat tulisan itu. Tulisan itu berbunyi, bangun Pak. Rugi kan? Karena hambatan komunikasi. Ada lagi cerita. Jadi pasangan ini sudah lama berumah tangga. Suatu hari ada seorang ibu tua datang ke rumah mereka. Nah, karena pasangan ini kurang komunikasi, wah, mereka sambut ibu tua ini. Disambut, masuk ke dalam rumah, diberi kamar khusus, dilayani dengan amat baik. Sampai suatu ketika kelakuan ibu tua ini dianggap, wah, ini kayaknya tidak bagus nih. Tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga yang mereka sudah jalani. Karena sudah tidak tahan, suaminya mengatakan, aku sudah tidak tahan dengan ibumu itu. Ibumu harus keluar dari rumah ini. Istrinya mengatakan, ibuku? Aku pikir itu ibumu. Jadi karena kurangnya komunikasi, mereka berpikir ibu tua ini adalah ibunda pasangannya. Ternyata bukan siapa-siapa. Nah, saudara-saudara, itulah komunikasi yang tidak jalan. Maka sebuah anugerah besar jika dalam kehidupan berumah tangga, komunikasi itu hangat, komunikasi itu mesra. Maka ini akan menjadi perfect family, keluarga yang sempurna. Yang kedua, mengapa keluarga ini disebut imperfect family? Karena tidak ada penyesuaian watak. Suami istri dalam keluarga pasti memang memiliki watak yang berbeda di antara mereka. Karena memang mereka dibesarkan di tengah keluarga yang berbeda. Nah, kehadiran anak pun akan menambah lagi perbedaan watak dalam keluarga. Memang seringkali Tuhan itu menuntun seseorang untuk menemukan pasangannya yang berbeda watak dengan dirinya. Yang istri cerewet dapat suami yang pendiam. Cocok kan? Kalau dua-duanya cerewet kan rame nih. Ya, yang satu luwes, yang satu kaku. Ya. Yang satu boros, yang satu irit. Nah, kadang-kadang memang Tuhan menempatkan pasangan suami istri seperti itu. Yang satu cantik, yang satu jelek ya. Beauty and the Beast. Ya. Nah, pasangan seperti ini pastilah menarik. Ya, perbedaan watak seperti ini pasti menarik, penuh dinamika dan keragaman. Nah, Ishak dan Ribka masing-masing memiliki kepribadian yang kaya tetapi begitu berbeda. Ribka memiliki watak atau kepribadian yang terbuka, mudah tertawa, lincah berbicara dan bergaul, ringan tangan, maksudnya suka membantu, dan dia cepat menangkap situasi. Bukti-bukti ayatnya ada di situ. Baik di Kejadian 24 maupun Kejadian 25. Itu kepribadian Ribka. Nah, bagaimana dengan suaminya Ishak? Ishak memiliki watak atau kepribadian yang tenang, tekun, suka damai, stabil dan setia. Ayat-ayatnya ada. Baik di Kejadian 24, 25 dan seterusnya.
Nah, ini sebenarnya watak-watak positif dari mereka berdua yang mereka miliki. Namun ada juga watak atau kepribadian yang negatif. Ya, setiap orang sebenarnya juga punya. Watak seperti ini membuat mereka sering bergumul. Dan disinilah saling menyusahkan akhirnya. Ishak terkesan sewaktu-waktu hidup untuk dirinya sendiri. Lupa akan istri dan anak-anaknya. Ishak begitu lamban bertindak, bahkan kadangkala ia tidak bertindak sama sekali, padahal itu adalah tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Sifatnya yang kadang menarik diri, menimbulkan kesan Ishak itu nggak mau repot, nggak mau terlibat dengan masalah orang lain. Nah, ayat-ayatnya ada di situ. Bukti kepribadiannya yang negatif. Bagaimana dengan Ribka? Apakah dia juga punya kepribadian yang negatif? Ya. Ribka mudah meluap, mudah meledak atau meletus. Kelincahannya dapat melahirkan kecerdikan yang jahat. Ya, kecerdikan yang jahat. Hari ini ia bisa menyanyi dan gembira, sedangkan besok ia bisa putus asa dan mengomel. Kecakapan dan kecantikannya membuat dia menjadi angkuh dan meremehkan suaminya. Ayat-ayatnya ada. Nah, ini yang negatif dari Ribka. Namun saudara-saudara, perbedaan watak seperti ini harus dilihat dari segi positif. Yaitu bahwa suami istri dalam pernikahan, dalam keluarga itu memang harus saling melengkapi, saling mengisi, saling menopang. Watak yang negatif dari istri dan suami harus terus-menerus diperbarui di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Suami istri harus selalu mengingat bahwa mereka ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Watak-watak negatif itu sudah harus ditinggalkan. Sifat-sifat lama yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga harus ditinggalkan. Karena sekarang hidup dalam rumah tangga yang baru. Itu seharusnya. Nah, sebuah anugerah besar dalam rumah tangga, jika penyesuaian watak dan karakter memang dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga, sekalipun mereka bukan pasangan yang sempurna. Dan yang ketiga, mengapa mereka disebut imperfect family? Karena tidak ada kasih yang merata. Ishak dan Ribka membeda-bedakan kedua putranya. Nah, ini bahaya. Hal membanding-bandingkan anak itu nampaknya menjadi kegemaran orang tua, tetapi sekaligus kelemahan. Anak yang satu dikatakan lebih cerdas, lebih pandai, dan yang lain dinilai bodoh, tidak berbakat. Namun penilaian ini seringkali dangkal. Karena semestinya orang tua menyadari bahwa setiap anak itu unik. Bahwa anak-anak dalam rumah tangga adalah gambar dan rupa Allah. Setiap anak memiliki kekayaan kepribadiannya sendiri. Dan justru hal itu menjadi tantangan. Supaya kepribadian anak yang berbeda ini harus terus digali, dikembangkan, dihargai oleh orang tuanya.
betapa banyak anak mengalami frustasi dalam perkembangannya karena diberi cap tertentu oleh orang tuanya. Mereka terus dibandingkan dengan kakak atau adiknya sehingga harga diri mereka tertekan. Tekanan itu dapat membentuk jiwa pemberontak sehingga anak itu di kemudian hari menjadi anak bandel karena memang sudah dicap bandel. Anak itu jadi bodoh karena sudah dicap kamu ini malas belajar. Lebih sulit lagi jikalau orang tua dengan mengangkat anaknya yang satu merendahkan yang lain di hadapan umum, di hadapan orang banyak. Mereka mempermalukan anak mereka sendiri. Mereka menabur biji-biji keangkuhan di anak yang satu dan juga biji-biji rasa minder dalam jiwa anak yang lain. Nah, akibat dari kasih yang tidak merata dan tidak adanya kesatuan dalam mendidik Esau dan Yakub itu nampak dalam beberapa dampak yang langsung kelihatan yang muncul di kemudian hari. Yaitu apa? Esau menjadi besar tanpa ibu, meskipun ia mempunyai seorang ibu. Yakub menjadi besar tanpa ayah, meskipun ia mempunyai seorang ayah. Esau tidak merasakan kasih sayang ibunya. Ia merasa tidak diterima oleh ibunya. Sebab itu Alkitab tadi mencatat ia lebih betah tinggal di padang. Lebih suka tinggal di luar. Karena dia merasa tidak disayangi ibunya. Sifat-sifat Esau yang kasar tidak berusaha dihaluskan oleh pengaruh pendidikan ibunya. Karena dia lebih banyak bergaul di luar rumah, maka tidak mengherankan jika Esau dalam catatan Alkitab mengambil 2 perempuan penyembah berhala, mengambil 2 perempuan menjadi istrinya, padahal perempuan itu belum mengenal Tuhan. Maka ini tentu saja menimbulkan kepedihan dalam hati orang tua. Yakub sendiri kehilangan pengaruh pendidikan ayahnya. Ya. Ayahnya kurang memperkenalkan Allah di dalam hidup Yakub. Sehingga hubungan Yakub dengan Tuhan bagaikan hubungan dagang. Ya. Hubungan Yakub dengan Tuhan itu bagaikan hubungan dagang. Ada dalam Kejadian 28 ayat 21. Di situ Yakub mengatakan, Tuhan kalau engkau memberkati aku maka aku akan melakukan ini. Itu kan hubungan dagang. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Tuhan saya mau rajin ke gereja asalkan engkau sembuhkan penyakit saya. Asalkan anak saya masuk ke universitas negeri. Asalkan suami saya naik jabatan maka saya rajin ke gereja. Itu hubungan dagang dan itu tidak baik. Itu bukan hubungan iman yang sebenarnya. Nah itu terjadi dalam diri Yakub. Kenapa? Karena ayahnya sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga tidak memperkenalkan bagaimana iman yang sejati itu. Maka Yakub mengisi kekosongan komunikasi antara ibunya dengan ayahnya. Ribka ingin Yakublah yang diberkati. Karena itulah Yakub dan ibunya melakukan tipu muslihat. Padahal kalau saja Ribka mau cerita sama suaminya, "Pa, aku dengar loh firman Tuhan bahwa anak kita yang kedua itu dialah nanti yang mendapat hak sebagai anak sulung." Kalau saja Ribka mau cerita firman Tuhan itu kepada Ishak, nggak perlu dia menipu, nggak perlu. Saya yakin Ishak juga akan mengerti. Tapi itulah hambatan komunikasi. Terjadilah blok-blokan dalam rumah tangga.
Dengan prihatin kita menyaksikan puncak perkembangan masalah orang tua yang pilih kasih, yaitu kebencian yang menyala-nyala di antara kedua anak yang dibedakan itu. Esau bertekad untuk membunuh adiknya Yakub. Ribka terpaksa melepaskan anak kesayangannya itu, mengirim dia ke rumah pamannya Laban di tempat yang jauh. Semua itu dimulai dari tidak adanya kesatuan Ishak dan Ribka. Semua dimulai dari tidak adanya saling mendukung. Nah, saudara-saudara, agar tercipta kasih yang merata dalam keluarga, suami istri harus memiliki kasih agape, yaitu kasih yang tulus, yang tidak memandang muka, yang tidak mencari kepentingan diri sendiri, yang mau menutupi kekurangan orang lain. Dan ini adalah sebuah anugerah yang besar dalam rumah tangga jika kasih agape itu dapat diwujudkan. Dimulai dari orang tua, dari suami dan istri. Jadi saudara-saudara, ingatlah bahwa hubungan suami istri itu bagaikan mur dan baut. Saling melengkapi, saling mendukung dalam ketidaksempurnaan. Ingatlah juga bahwa suami itu bagaikan gunting. Jika ada sesuatu yang mengganggu hubungan rumah tangga, maka yang mengganggu itu harus dipotong habis. Supaya jangan sampai hubungan rumah tangga jadi rusak. Saudara-saudara, keluarga kita memang bukan keluarga yang sempurna. Tapi kalau ketiga hal ini kita berusaha lakukan, maka perjalanan hidup rumah tangga menuju ke kesempurnaan. Amin. Kita bersaat hening. Amin.
hormat dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya firman-Mu tadi memampukan kami dalam kuasa Allah Roh Kudus untuk melakukannya, agar ketidaksempurnaan dalam hidup kami berumah tangga, kami dapat mewujudkannya menjadi keluarga yang menuju kesempurnaan seperti yang Engkau kehendaki. Bapa, berkatilah jemaat kami GKI Nurdin, rencana pembangunan dan segala persiapan termasuk upaya-upaya penggalangan dana. Berkatilah ya Bapa agar perencanaan kami ini berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Majelis jemaat, bidang-bidang, komisi serta tim-tim pelayanan agar terus melayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Panitia pembangunan dalam proses persiapan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Demikian juga terkait perpindahan sementara kegiatan jemaat kami selama masa pembangunan, agar kami tetap setia dan bersatu hati mewujudkannya. Panitia bulan keluarga bulan Oktober ini, Tuhan juga berkati segala apa yang direncanakan, persiapan dan kegiatannya. Demikian juga dengan kesatuan hati dan pertumbuhan jemaat di wilayah-wilayah. Tuhan berkati persekutuan dan kesaksian kami sebagai tubuh Kristus. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, dalam kelemahan tubuh, kiranya mereka tetap dapat merasakan pertolongan Tuhan, karena Tuhan sajalah yang menyempurnakan segala upaya mereka untuk pulih. Saudara-saudara kami yang merindukan keturunan dalam hidup pernikahan mereka, dan ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan dan juga nanti proses persalinannya. Saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup atau yang sudah memilih hidup sendiri, Tuhan berkati. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, penghasilan rutin, mereka yang merintis usaha, berkatilah ya Bapa sehingga mereka dapat memenuhi segala harapan dan kebutuhan keluarganya. Karyawan gereja yang membantu pelayanan dan aktivitas gereja, tim ibadah umum, guru-guru sekolah minggu yang melayani ibadah anak, tim remaja dan pemuda dalam ibadah kategorial, Tuhan berkati pelayanan mereka agar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga YKB GKI, BPK Penabur, PPK Tabita, Yayasan Panti Werdahana, pelayanan yayasan lembaga di bawah naungan Sinode GKI maupun Sinode wilayah Jawa Barat. Tuhan berkati semuanya agar itu semua menjadi sarana bagi kami bersaksi kepada dunia. Tuhan berkati juga pemimpin kami yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya, dan pemimpin baru yang akan segera dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Tolong ya Tuhan,
baik di pusat maupun daerah, supaya mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang menggunakan kekuasaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk membawa negeri kami ke dalam kedamaian, kesejahteraan, kerukunan hidup antar umat beragama, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia. Tolonglah ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, pekerjaan, usaha, anak-anak kami dalam pertumbuhan fisik, pendidikan di sekolah, di kuliah, masa depan keluarga kami serahkan semuanya dalam pengasihan Tuhan. Jadikan keluarga kami keluarga yang menuju kesempurnaan, yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk pembentukan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat terkasih, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 17 berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Hari ini adalah minggu pertama, sekaligus ada perjamuan kudus. Oleh karena kita akan membawa 3 persembahan, yaitu persembahan biasa, persembahan perjamuan kudus, dan persembahan bulanan. Persembahan perjamuan kudus dapat dimasukkan ke kantong merah dengan amplop putih dan diberi tanda perjamuan kudus, atau dengan kode angka 2 untuk transfer. Sedangkan persembahan bulanan dapat diberikan melalui amplop biru atau transfer dengan menambah angka 1 pada akhir nominal persembahan. Saudara dapat juga mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau juga dimuat di dalam warta gereja. Sedangkan bagi kita yang berada di dalam ruang ibadah ini, QR Code terdapat di dalam bangku masing-masing. Saudara juga dapat memberikan melalui amplop persembahan dengan memasukkan ke kantong persembahan yang akan diedarkan oleh penatua atau tim penyambutan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur
kita angkat pujian bait yang ketiga dan kita diundang untuk berdiri. Kita ulang bait yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan resah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu kudus dengan membawa segenap persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini. Ajar kami Bapa untuk mempersembahkan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu, karena Engkau sudah memberikan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus untuk pengorbanan bagi setiap dosa manusia. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya Bapa, sehingga persembahan ini boleh digunakan dengan bijaksana dan juga boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah, bahwa selama perjamuan kudus ini maka tidak ditayangkan pelaksanaan perjamuan kudus ini secara live streaming.
Saudara jemaat Tuhan, keluarga kita memang bukan keluarga yang sempurna. Tetapi Tuhan membentuk keluarga kita supaya menuju kesempurnaan. Karena itu, ciptakanlah komunikasi yang baik. Didiklah anak-anak sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Dan belajarlah untuk menyesuaikan kepribadian di tengah keluarga. Agar semuanya bertumbuh sesuai dengan kehendak Kristus. Kita nyanyikan lagu penutup. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Umat dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan presentasi dari Panitia Bulan Keluarga. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Welcome home. Ya, Bapak Ibu, sudah tidak berasa kita sudah di penghujung 2024, sudah sebentar lagi kita selesai dan sudah bulan Oktober. Biasanya bulan Oktober itu gereja kita merayakan bulan keluarga.
Nah, di bulan keluarga kali ini kita akan merasakan kehangatan, cinta, dan sukacita. Dan kita akan diingatkan kembali bahwa kita datang dan hadir di gereja ini bukan hanya sebagai pengunjung, tapi juga sebagai bagian dari keluarga GKI Nurdin yang akan selalu mendukung di dalam gelombang kehidupan, menjalani gelombang kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu di bulan ini akan mungkin sering melihat gambar yang ada di depan Bapak Ibu ini untuk mengingatkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga GKI Nurdin. Kalau Bapak Ibu cermati tadi di video awal ada salib yang di depan, yang besar itu, mengingatkan kita bahwa gedung kita yang ada di depan itu ada salibnya yang begitu. Nanti kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu boleh maju ke depan, boleh lihat, wah ada ya salibnya begitu. Nah itu ada Bapak Ibu. Dan kita akan bersama-sama menghadapi dan menjalani gelombang hidup bersama. Ada gelombangnya juga di situ Bapak Ibu, di gambar ini. Oke, boleh slide selanjutnya. Bapak Ibu, akan ada banyak acara di bulan keluarga ini, di 4 minggu ini. Tidak selalu di hari Minggu, ada juga yang di hari Sabtu. Yang hari Sabtu Bapak Ibu sudah sering diingatkan tentang parenting community, parenting class, di mana Bapak Ibu bisa belajar untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik daripada hari ini. Nah, selain itu Bapak Ibu nanti di minggu depan akan ada Happy Fam Day Bapak Ibu, ada Family Day. Nah, ini isinya family games, fun games Bapak Ibu. Jadi ada syarat pesertanya, ini kejuaraan beregu, satu kelompok 8 orang. Tapi kita bukan hanya fun, tapi di sini juga ada hadiahnya Bapak Ibu. Ya, hadiahnya uang beneran, ya. Oke, nah Bapak Ibu bisa mendaftar di depan, satu kelompok 8 orang, bebas gendernya, bebas umurnya. Bahkan di sini kalau misalnya kelompok Bapak Ibu itu dalam satu kelompok ada 2 orang yang berumur kurang dari 15 tahun dan 2 orang yang lebih dari 60 tahun, kelompok Bapak Ibu akan langsung mendapat poin tambahan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dapat anak dan orang tua sekaligus, poinnya pasti jauh lebih banyak. Apa? Boleh, terserah. Jadi ini kita semua, karena tadi saya di awal sudah bilang bahwa kita adalah semuanya keluarga, jadi Anda mau ngaku-ngaku keluarganya juga nggak apa-apa. Yang penting satu kelompok 8 orang. Lombanya apa? Lombanya bukan lomba yang berat, nggak perlu skill Bapak Ibu, yang perlu hanya semangat dan niat. Ya, lombanya ada di minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin akan ingin nonton kayak apa sih lombanya, silahkan Bapak Ibu. Silahkan jadi supporter buat kelompoknya, karena kelompoknya karena butuhnya semangat dan niat, jadi butuh disemangatin dan butuh diniatin Bapak Ibu. Oke, untuk detailnya ada di meja pendaftaran di depan, jadi bagi yang mau bertanya atau mau mendaftar langsung bisa ke meja pendaftaran di depan yang sudah dibuka mulai dari hari ini. Ada kontak personnya juga bila Bapak Ibu belum sempat mendaftar hari ini. Oke, lanjut. Nah Bapak Ibu, nanti juga di minggu kedua kita akan menjual voucher berbagi berkat. Nah ini sesuatu yang baru di tempat kita Bapak Ibu. Voucher berbagi berkat ini dijual di minggu kedua. Singkatnya adalah begini, bagi Bapak Ibu yang mungkin di hari itu memiliki berkat lebih atau ingin memberikan berkat buat orang lain, Bapak Ibu bisa membeli voucher ini nanti di stand yang sudah disediakan. Voucher ini gunanya adalah voucher yang Anda beli bisa ditempel di satu kotak tersendiri, di papan tersendiri, yang voucher itu bisa diambil oleh siapapun dari Bapak Ibu atau jemaat yang merasa membutuhkan untuk bisa dibelanjakan di stand-stand yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa kalau misalnya mau traktir orang sungkan, yang ditraktir juga sungkan, bisa memanfaatkan voucher ini. Gitu. Jadi kita akan berbagi bagi orang lain. Detailnya voucher ini gimana? Nanti juga Bapak Ibu bisa tanya di stand yang sudah disediakan minggu depan. Oke? Vouchernya tidak bisa diuangkan Bapak Ibu. Ya, dan voucher ini hanya berlaku 1 hari.
tidak bisa dipakai di minggu yang lain. Oke, itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, nah nanti di minggu terakhir Bapak Ibu kita akan mengadakan ibadah KKR, kebaktian KKR di gedung ini sama di jam 8:30 pagi. Temanya keluarga yang sempurna. Jadi kita mengawali dengan keluarga yang tidak sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan dan kita akan menutup dengan tema keluarga yang sempurna. Akan dilayani oleh Pendeta Helen pada tanggal 27 Oktober jam 8:30. Ini akan dihadiri oleh semua jemaat. Silakan Bapak Ibu mengajak teman, saudara, kenalan untuk bisa hadir di Minggu tanggal 27 Oktober jam 8:30. Next, lalu ini yang terakhir, kita ada Happy Farm Day yang kedua sebagai penutupan bulan keluarga. Acaranya akan ada makan bersama, lalu ada live musiknya, jadi Bapak Ibu bisa makan sambil dengar live music. Yang mau nyanyi silahkan nyanyi, yang mau ngobrol silahkan ngobrol, dan yang terakhir ada foto booth Bapak Ibu. Foto booth-nya akan kita langsung cetak fotonya. Jadi Bapak Ibu nanti di minggu yang terakhir silahkan datang dengan pakaian yang terbaik, kostum yang terbaik, ya kan, dandan, karena foto booth-nya bukan kita cuman pasang foto booth lalu Bapak Ibu foto pakai handphone gitu, enggak. Mau pakai handphone boleh, tapi pasti kita akan foto dan akan langsung cetak sebagai kenang-kenangan Bapak Ibu dengan gedung Gereja Nurdin ini. Mungkin sebelum gereja ini akan direnovasi dan kita akan menempati gedung yang baru. Jadi sebagai kenang-kenangan di bulan keluarga yang terakhir di gedung ini. Itu Bapak Ibu, jadi jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 27 Oktober, nanti setelah kebaktian kita langsung sediakan foto booth di depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau langsung foto. Satu syarat untuk foto, tidak bisa foto sendirian atau berdua Bapak Ibu, minimal bertiga. Jadi silahkan Bapak Ibu cari temannya atau cari anggota keluarganya atau cari anggota keluarga lain juga nggak apa-apa. Oke, begitu Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan keluarga dan rumah adalah tempat di mana kita merasa aman dan tenang. Semoga di keluarga dan rumah kita termasuk gereja ini kita akan selalu merasa rindu untuk pulang. Umat diundang berdiri. Telah selesai, umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.